Baiklah, perkenalkan nama saya Mei Pascalia Silaban. Di sini saya akan membahas teori tentang pertemuan 6, yaitu tentang desain, layout, dan menu navigasi. Layout website adalah sekumpulan elemen atau variabel desain yang terkait dengan media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan website. Pada dasarnya, tujuan penggunaan layout website adalah untuk menggabungkan elemen seperti gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi. Kemudian, pengguna internet yang mengakses layout dapat dengan mudah memahami data dan informasi yang terdapat di website. Apa saja unsur yang terdapat dalam layout website? Selain elemen di dalamnya, layout website juga harus memuat beberapa elemen, mulai dari header, navigasi, sidebar, hingga footer. Untuk memahami perbedaan elemen sebuah layout website, berikut penjelasan singkatnya, yaitu yang pertama ada header. Pada bagian header, layout designer dapat mengisi bagian ini dengan logo website, navigasi situs, ikon media sosial, dan menu pencarian. Yang kedua ada navigasi. Navigasi dapat dipahami sebagai panduan di website. Navigasi dapat berkisar dari menu yang muncul di bagian atas halaman web hingga menu pendukung lainnya yang biasa ditemukan di bawah situs. Yang selanjutnya ada body atau konten. Selain itu, terdapat elemen body atau konten yang biasanya diisi dengan informasi produk, fitur produk, dan deskripsi produk yang dijual. Selanjutnya ada sidebar. Elemen yang lainnya adalah sidebar. Bahkan elemen ini mulai ditinggalkan pembuat. Memang sidebar hanya akan membuat tampilan dan nuansa situs menjadi kurang menarik. Namun, sidebar masih digunakan di banyak halaman artikel, yang kemudian akan diisi dengan informasi produk terpopuler, dan navigasi tambahan. Selanjutnya ada footer. Elemen terakhir adalah footer. Di footer, desainer akan membaginya menjadi 2-4 bagian. Bagian pertama yaitu logo dan penjelasan singkat tentang website. Bagian kedua ada informasi kontak. Bagian ketiga diisi dengan ikon, jejaring sosial, dan bagian keempat diisi dengan tambahan navigasi situs. Apa saja elemen dalam layout website? Berikut beberapa elemen penting layout website yang perlu kamu ketahui. Layout, tentu saja elemen pertama layout website adalah layout. Elemen ini adalah tata letak atau susunan utama di mana sebuah halaman web dibentuk. Selain itu, elemen ini juga yang paling penting karena akan mengelola seluruh tata letak desain web untuk tujuan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada white space. White space digunakan untuk memudahkan mata manusia membaca informasi data. Lebih jauh lagi, ruang ini juga dapat membawa makna ruang yang akan memisahkan bagian tata letak dari unsur atau elemen layout lainnya. Hal ini tidak lepas dari website yang merupakan ruang informasi bagi pengguna. Agar informasi ini diproses secara efisien oleh mata pengguna, white space ini memiliki fungsi jeda. Bahkan elemen ini juga bisa disebut sebagai penetral mata bagi penggunanya. Selanjutnya ada font. Elemen penting selanjutnya yang menjadi elemen utama dalam layout sebuah website adalah font. Font adalah jenis huruf yang akan kamu pilih sebagai teks bacaan dalam desain web kamu. Selain itu, kamu juga harus sangat teliti dalam memilih jenis font dan mempertimbangkan faktor keterbacaan. Jangan biarkan diri kamu memilih font yang sulit dibaca pengguna, karena ini hanya akan membuat mereka tidak nyaman mengakses informasi di situs kamu. Selanjutnya ada teks. Teks adalah elemen yang mengandung tulisan. Setelah memilih gaya font yang sesuai, elemen teks ini akan menampilkan informasi dan data tulisan tangan pada halaman web, sehingga pengguna dapat membacanya saat mengakses. Selanjutnya ada gambar. Elemen terakhir dari layout website adalah gambar. Gambar yang berisi akan muncul di halaman web. Untuk menghindari gambar pecah, pastikan gambar memiliki resolusi tinggi sehingga pengguna dapat melihatnya dengan kualitas terbaik. Apa tujuan dari pembuatan layout website? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan layout website sangat membantu dalam mempermudah penyampaian informasi kepada pembaca. Namun, apakah ada tujuan membuat layout website yang berbeda? Berikut informasi lebih lengkapnya, yaitu meningkatkan tampilan website. Fungsi utama layout ini adalah untuk meningkatkan tampilan dan nuansa desain website sehingga pengguna merasa nyaman saat berkunjung.
Dengan tampilan yang menarik, tentunya pengguna akan merasa lebih betah berlama-lama di situs tersebut. Apalagi jika kamu menggunakan elemen dengan pola desain 3 dimensi. Selain itu, antarmuka web yang menarik juga akan meningkatkan nilai interaksi audiens untuk mengakses informasi penting yang terkandung dalam konten web. Selanjutnya, untuk mempermudah akses dari pengunjung. Salah satu tujuan pengguna web page layout dalam sebuah website adalah untuk memudahkan pengunjung membaca informasi dan mengisi formulir tertentu atau user experience. Bayangkan jika kamu membuat website dengan interface yang rumit dan fitur aksesibilitas yang rumit, tentu akan mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Karena itu, pastikan saat mendesain website kamu, antarmuka atau tata letaknya harus sederhana dan mudah dipahami. Tujuannya agar pengguna lebih mudah mengakses informasi dan data yang tertera pada sebuah website. Selanjutnya itu untuk mempermudah penyampaian informasi kepada pengunjung. Ketika seseorang menggunakan sebuah website, tentunya dengan maksud untuk mendapatkan informasi berharga tentang suatu masalah. Dengan menggunakan layout website pada website, semua informasi mudah dikomunikasikan dan dibaca oleh publik. Selanjutnya itu untuk mempermudah pemeliharaan website. Tentunya saat kamu membuat website, ada juga faktor lain yang perlu diperhatikan seperti perbaikan dan pemeliharaan website. Selain itu, tanpa perawatan berkala terhadap situs web ini akan mengakibatkan kecepatan akses pengguna menjadi lebih lambat. Selanjutnya ada menu navigasi. Navigasi website yang ditampilkan pada menu dan link adalah petunjuk bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi halaman-halaman pada website Anda. Jika tidak hanya bagi pengunjung, navigasi pada website juga sangat penting bagi search engine dalam memahami karakteristik website Anda. Ada 4 macam bentuk dasar dari struktur navigasi yang biasa digunakan dalam proses pembuatan website. Yaitu ada yang pertama, struktur navigasi linear. Struktur navigasi linear hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berturut, yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Yang kedua ada struktur navigasi hierarki. Struktur navigasi hierarki biasa disebut sebagai struktur bercabang, yaitu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga ada struktur navigasi non-linear, yaitu struktur navigasi untuk mengembangkan dari struktur navigasi linear. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Percabangan pada struktur non-linear ini berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki, karena pada percabangan ini walaupun terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak ada master page dan slave page. Yang keempat ada struktur navigasi composite atau campuran. Struktur navigasi campuran ini disebut juga struktur navigasi bebas, yang merupakan gabungan dari ketiga struktur yang ada. Struktur navigasi ini biasa digunakan dalam pembuatan multimedia karena dapat memberikan keinteraksian yang lebih tinggi.